Shalom para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam sapaan harian GKJ Manahan. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi salah satu keluarga petani yang baru saja menjual tanah garapannya. Sepengetahuan saya, daerah di mana lokasi sawah milik petani ini merupakan lahan subur yang sedari turun-temurun ditanami padi sepanjang tahun. Saya mencoba bertanya kepada pemilik lahan yang baru saja menjual sawahnya ini tentang alasannya untuk menjual sawah. Ia mengatakan bahwa saat ini mengolah sawah hingga menghasilkan panen yang baik teramat susah. Ada banyak risiko kegagalan panen dalam usaha pertanian. Faktor cuaca yang ekstrim, hama tanaman yang datang silih berganti, ketersediaan pupuk yang kerap kali tidak mencukupi, penjualan hasil panen yang tidak pasti, biaya tenaga kerja sektor pertanian yang semakin hari semakin tinggi, dan permasalahan lainnya menjadikannya gamang untuk melanjutkan usaha pertaniannya. Selain itu, usianya yang semakin lanjut menjadikan petani ini lama-kelamaan tidak mampu lagi turun ke sawah mengolah tanah pertaniannya. Sementara anak-anaknya sudah tidak lagi tertarik untuk bekerja di sawah. Alasan-alasan inilah yang mendorongnya untuk menjual sawah miliknya. Dan ketika ada seorang pengusaha yang memberikan penawaran pembelian dengan harga yang sangat baik, maka dengan segera ia melepaskan sawahnya untuk dibeli pengusaha tersebut. Di kesempatan berbeda, saya mendapatkan cerita tentang seorang petani sepuh yang masih giat bekerja mengolah lahan pertanian. Selain mengolah lahan sawah miliknya sendiri, ia juga menyewa ke beberapa lahan sawah milik tetangganya untuk ditanami padi. Ia sangatlah antusias mengerjakan pekerjaannya ini sebagai seorang petani, meskipun tantangan yang harus dihadapinya tidaklah mudah. Ketika ditanyakan tentang alasannya tetap tekun mengerjakan pertanian padi, ia dengan semangat menjawab bahwa apa yang dikerjakannya bukan hanya untuk sumber penghasilannya, tetapi juga dalam rangka menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat banyak. Kalaupun harus menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengolah lahan pertaniannya, petani ini tetap mengerjakan pekerjaannya karena didorong niat luhurnya untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Petani ini tetap setia dengan pekerjaannya, apapun keadaannya. Melalui kisah ini, kita beroleh pelajaran tentang motivasi hidup yang menjadi dasar untuk menjaga sebuah kesetiaan. Ketika merenungkan tentang makna kesetiaan ini, saya teringat dengan kisah perjuangan Yusuf, anak Yakub. Penderitaan lahir batin telah dialami oleh Yusuf, baik ketika ia dibenci saudara-saudaranya, kemudian menjadi budak di Mesir, bahkan harus hidup di dalam penjara sebelum ia ditinggikan pada jabatan yang penuh kuasa di Mesir dan atas seluruh istana Firaun. Di dalam segala keadaan yang dialaminya, Yusuf tetap setia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Deraan dan cercaan yang ia alami tidak menyurutkannya untuk berpaling dari imannya. Ia menjalani seluruh aspek kehidupnya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk mengenal akan kesetiaan Yusuf ini, marilah kita membaca bagian dari firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, yang demikian sabda firman-Nya. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia, dan melepaskannya dari segala penindasan, serta memberinya anugerah dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun yang mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, dan atas seluruh istananya. Bacaan kita hanyalah penggalan dari kisah kekelaman hidup Yusuf sampai ia ditinggikan pada kedudukan dan jabatan yang menjadikannya jalan penyelamatan keluarganya dari bencana kelaparan yang secara lengkap tercatat dalam kitab Kejadian. Mesir menjadi tempat Yusuf untuk merasakan kehidupan yang berada di lembah kekelaman, tetapi juga sekaligus menjadi titik baliknya untuk mengambil peran penting dalam sejarah kehidupan umat percaya hingga saat ini. Mesir juga menjadi saksi tentang kesetiaan Yusuf kepada Allah yang tak pernah meninggalkannya
dalam situasi apapun. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga pada akhirnya, Yusuf meraih mahkota kehidupan. Bukan saja ia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di Mesir, tetapi yang lebih penting adalah ia menjadi jalan penyelamatan Allah atas keluarga Yakub. Mungkin saat ini ada di antara bapak, ibu, saudara, dan anak-anak yang tengah berjalan di Mesir kita masing-masing. Artinya, tengah berada dalam kekelaman kehidupan. Marilah belajar dari Yusuf yang tetap setia, menantikan pertolongan Allah dalam setiap permasalahan kehidupan yang ia alami. Tidak ada padang tandus yang tak bertepi, karena di seberang padang tandus telah disediakannya padang hijau dengan air yang tenang. Jangan mundur dan berpaling kepada pertolongan yang lain, karena Tuhan adalah Allah yang setia, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang demikian sabdanya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ketika merenungkan firman ini, saya teringat dengan sebuah lagu yang tertulis dalam nyanyian Kitung Baru 34 yang demikian. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang setia melindungi kita, baik di kala suka pun di dalam duka. Oleh karenanya, mari kita menaikkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang boleh kami sapa di dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur Tuhan jikalau kami memiliki Allah yang setia. Di dalam setiap aspek kehidupan kami, Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Ajar kami Tuhan, untuk tetap setia dalam setiap keadaan kehidupan kami. Berpegang pada firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kami melanjutkan kehidupan. Kami serahkan setiap pergumulan kehidupan kami di dalam terang kasih-Mu, di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akhir kata, marilah kita terus menjaga kesetiaan kita kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sepanjang kehidupan dan di setiap keadaan kita. Setialah apapun keadaannya. Tuhan Yesus memberkati.